Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada istrinya ini masih bergulir dan hari Kamis nanti, mungkin saat video ini baru dinaikkan, ini adalah saat dimana dia memenuhi panggilan pihak kepolisian. Dan kalau saya lihat di sini, banyak orang-orang ini yang sebenarnya sudah habis kesabaran dan mulai ragu-ragu untuk ini kayaknya harus segera lapor atau segera harus diakhiri. Apakah dua-duanya setuju untuk bercerai? Saya lihat di sini bahwa kalau dari pihak Rizky Bilar, dia sepertinya tidak ingin ada perceraian. Saya lihat satu-satunya hal yang akan menyelamatkan Rizky Bilar, atau dalam tanda kutip tamengnya Rizky Bilar sini hanyalah Baby L. Karena jika tidak mengingat hal tersebut, Lesti akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan menyarankan untuk dia pergi sejauh mungkin dari Rizky Bilar. Tapi menurut saya akan lebih baik jika Lesti dan Bilar ini tidak disatukan dalam waktu yang cepat. Karena menyatukan mereka berdua, jika memang apa yang dituduhkan ini terjadi, hanya akan menimbulkan trauma yang lebih dalam lagi kepada diri Lesti. Akankah Rizky Bilar dijebloskan ke dalam sel atau tahanan? Dan bahkan apakah mungkin dia akan mendekam di penjara? Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada istrinya ini masih bergulir dan hari Kamis nanti, mungkin saat video ini baru dinaikkan, ini adalah saat dimana dia memenuhi panggilan pihak kepolisian. Sampai detik video ini dibuat, belum ada statement resmi atau pendapat dari dia atau orang yang mewakili dirinya. Dan akankah ada kemungkinan Lesti mencabut laporannya? Berembus kabar bahwa Lesti ada kemungkinan mencabut laporannya. Ini seperti sesuatu yang sudah saya ramalkan beberapa konten sebelumnya. Dan kenapa kira-kira alasannya? Kita akan lihat. Yang pertama di sini adalah karena laporan ini dibuat bukan keinginan pribadi Lesti. Ini adalah adanya satu dorongan dari seseorang yang lebih tua, seseorang laki-laki yang merasa bahwa apa yang difikirkan oleh Lesti ini sudah tidak. Jadi Lesti ini nggak bisa memikirkan untuk dirinya sendiri dan perlu sebuah keputusan yang sifatnya mutlak diberikan oleh seseorang untuk segera membuat laporan. Dan sepertinya ini adalah sesuatu yang seharusnya memang sudah dibuat jika ternyata hal ini terjadi dari malam harinya seperti yang dituliskan dalam laporan polisi. Dan kalau saya lihat di sini, banyak orang-orang ini yang sebenarnya sudah habis kesabaran dan mulai ragu-ragu untuk ini kayaknya harus segera lapor atau segera harus diakhiri. Tapi keraguan itu muncul karena melihat bahwa ada kemungkinan dan dugaan Lesti di sini ini masih tetap ingin ada di sini. Jadi sepertinya hal yang kalau orang-orang lain ini bilang mungkin dia udah nggak sabar, tapi ada kondisi di mana sepertinya Lesti mensabar-sabarkan ini tadi. Dan ini sesuatu yang wajar karena banyak pasien dan juga klien saya yang datang untuk menanyakan hal yang dimana mereka pun tidak mengetahui dirinya ini ingin apa. Di KDRT sekian lama, apakah dia memiliki sebuah cerita bahwa si suaminya ini menikah lagi dan dia juga tetap di sini. Ini adalah hal yang membuat dirinya ini menjadi gamang tapi tidak ingin pergi. Nah, sampai akhirnya ada orang yang terus kemudian mendorong, inilah titik di mana akhirnya laporan itu dibuat. Apakah laporan akan dicabut? Saya kira iya. Dan untuk menghindari judgement atau keramaian di masyarakat, sepertinya ini akan dilakukan dengan senyap. Bahkan mungkin saat konten ini dibuat, mungkin sudah ada pembicaraan yang memediasi mereka berdua. Dan saya kira sih ini terhalang oleh ya orang-orang yang memiliki satu kepercayaan bahwa Lesti tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri untuk saat ini, sehingga harus diwakili oleh orang lain yang untuk saat ini harus membantu menyelesaikan keputusannya ini tadi. Kalau saya lihat di sini, apakah dua-duanya setuju untuk bercerai? Saya lihat di sini bahwa kalau dari pihak Rizky Bilar, dia sepertinya tidak ingin ada perceraian. Mengingat ya hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi seperti tuntutan hukum dari kontrak yang sudah terjadi dan juga janji-janji yang mereka harus tepati karena mereka sudah melakukan sebuah perjanjian kerjasama. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat ditakutkan akan terjadi jika ternyata mereka ini berpisah. Ini mungkin jauh lebih mengerikan dari perceraiannya itu sendiri. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Jika ternyata laporan ini dicabut, salah satu alasannya adalah ketakutan nanti kontraknya ini harus diselesaikan secara mungkin legal. Tapi kalau ternyata mereka ini tidak laporan dicabut, mereka mungkin akan bersama, walaupun mungkin kenyataannya mereka ini mungkin apakah sudah tidak suami istri atau tidak punya hubungan, tapi mungkin mereka di sini akan muncul mungkin berakting sebagai pasangan. Tapi apa mungkin bisa? Bukankah apa yang terjadi di layar kaca atau layar handphone ini tidak mungkin difabrikasi, bahwa hubungan mereka yang nyata itu di luar dan di dalam tayangan. Jadi kalau saya kira apapun itu alasannya sepertinya mencabut laporan karena ketakutan bahwa kontrak yang harus dijalankan harus diselesaikan secara berdua. Dan hal yang lainnya adalah karena Lesti di sini jiwa keibuannya yang muncul, tidak ingin anaknya nanti memiliki seorang ayah yang memiliki track record sebagai seorang sakitan. Ingat, ini jika ternyata laporannya terbukti. Tapi mari kita lihat akan seperti apa. Tapi ini saya yakin pasti salah satu alasannya. Sehingga kalau begini, saya lihat satu-satunya hal yang akan menyelamatkan Rizky Billar, atau dalam tanda kutip tamengnya Rizky Billar sini hanyalah Baby L. Karena jika tidak mengingat hal tersebut, Lesti akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan menyarankan untuk dia pergi sejauh mungkin dari Rizky Billar. Kalaupun ada pemikiran yang akan menyelamatkan Rizky Billar, adalah pemikiran Lesti kepada Baby Leslar ini tadi. Karena terkandung di dalam akte kelahirannya nama Leslar yang merupakan gabungan nama mereka berdua. Juga ini kalau boleh saya sampaikan pesan kepada semua wanita adalah wanita ini nggak mau kelihatan jahat. Saat mereka ingin memutuskan, mereka ini nggak mau memang benar-benar mutusin karena mereka nggak mau dicap jahat oleh seseorang yang kalau saya kira ini malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Aku tuh maunya kita putus tapi baik-baik. Gak mungkin. Aku maunya ngasih tahu ke dia kalau orang tua aku nggak setuju, tapi gimana caranya biar kita bisa udahan tapi nggak terjadi permusuhan? Gak mungkin. Dan untuk hal ini pun ini berlaku sama, sehingga untuk menjadi terlihat baik ini akan sulit, malah akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Apakah ini akan berakhir damai atau tuntut menuntut? Kalau menurut saya, Lesti menginginkan ini berakhir dengan damai. Tapi saya lihat akan banyak sekali tuntutan hukum, bukan antara mereka, tapi sekali lagi brand-brand di luar sana yang sudah kadung menandatangani perjanjian kerjasama, dan ini harus segera diselesaikan. Walaupun ini mungkin harus diselesaikan entah secara mungkin legal dan sebagainya, apalagi yang harganya 30 miliaran ini saya nggak tahu akan harus diselesaikan dengan cara apa. Tapi menurut saya akan lebih baik jika Lesti dan Billar ini tidak disatukan dalam waktu yang cepat. Karena menyatukan mereka berdua, jika memang apa yang dituduhkan ini terjadi, hanya akan menimbulkan trauma yang lebih dalam lagi kepada diri Lesti. Untuk kalian semua yang mungkin mengalami hal yang serupa, atau kalian semua ingin menanyakan hal-hal yang lainnya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Semoga yang terbaik dan mereka berdua bisa menemukan titik terang, karena saya lihat permasalahannya nggak hanya permasalahan yang berhubungan dengan perceraian, tapi lebih besar daripada itu, permasalahan yang menyangkut mereka berdua dan pihak yang lainnya. Semoga semuanya akan bisa selesai dalam waktu yang singkat, dan semoga juga BBL masih tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.